Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Suaraku apakah terdengar? Terdengar Kak. Ya, terdengar ya. Boleh nih buat teman-teman yang belum on cam, silakan dinyalakan terlebih dahulu kameranya sebelum kita mulai acara pada siang kali ini. Sudah sekitar berapa ramai? 50 orang lebih ya. Wow, sudah ramai tapi silakan dinyalakan dulu kameranya ya agar kita bisa lebih interaktif ketika acaranya sudah dimulai. Oke, sudah mulai banyak juga nih yang on cam. Yuk, yang belum on cam kita masih tunggu ya untuk teman-teman menyalakan kameranya. Di siang hari ini sudah hadir juga bersama kita, narasumber kita sudah hadir ya Bu Nafsiyah. Siap hadir. Oke, baik Ibu. Saya izin mulai dulu ya Bu. Oke, silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam Wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak, Ibu, rekan-rekan volunteer, serta seluruh peserta dalam acara kajian Ramadan STFN Jakarta dengan tema Ramadan Giving Series, Berkah Jiswaf untuk semua. Senang sekali rasanya saya Anggita Maulida bisa melihat wajah-wajah antusias di layar Zoom siang ini ya. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Sehat semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. luar biasa. Allahu Sehat ya. Akbar. Gimana nih puasa hari ketujuhnya ya? Apakah udah ada yang bolong-bolong puasanya, terawihnya, atau masih full nih? Masih Full, 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 Masih Kak. full. full, Pak Masih Masih full full Gembong. ya. ya, Alhamdulillah. Semoga di hari-hari awal Ramadan ini kita semua tetap bugar dan penuh semangat untuk menuntut ilmu ya. Tapi sebelum aku mulai, aku juga mau informasiin bahwa agenda kita hari ini adalah kajian pertama dari rangkaian 4 series kajian yang akan nemenin kita semua nih selama bulan suci Ramadan. Jadi pastiin Bapak, Ibu, rekan-rekan volunteer, serta seluruh peserta untuk dapat terus bergabung pada kajian berikutnya. Semoga melalui kajian ini kita sama-sama ya bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat, membuka hati, serta menjadi bekal dalam menjalani Ramadan dengan lebih optimal. Yang terhormat, Direktur Sosial Transfan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibu Profesor Amelia Fauzia MA PhD. Yang kami hormati, Wakil Direktur STF UIN Jakarta, yang sudah hadir juga pada siang hari ini ya, Bapak Profesor Muhammad Zuhdi MED PhD. Yang kami hormati narasumber kita, Ibu Dr. Siti Napsiah MSW, serta seluruh peserta yang berbahagia. Baik hadirin sekalian, agar majelis ilmu kita siang ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan setiap detik yang kita lalui bernilai ibadah di sisinya, marilah kita awali dengan pembacaan doa. Pembacaan doa kali ini akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Rasya. Kepadanya kami silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan doa bersama sebelum memulai kajian ini. Mari kita tundukkan kepala dan angkatkan tangan seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilancarkan dan kita mendapatkan ilmu yang barokah serta bermanfaat hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'matahu fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع أبرار يا عزيز يا غفار الرحمن الرحيم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Baik, pembacaan doa telah selesai. Saya kembalikan kepada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan sekaligus pembukaan secara resmi untuk rangkaian seri kajian Ramadan tahun 2026. Kepada yang kami hormati, Bapak Profesor Muhammad Zuhdi, MED PhD, selaku Wakil Direktur STFEN Jakarta, kami silakan. Terima kasih Kak Anggita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Direktur Social Trust Fund UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Amelia Fauzia, para pembina Social Trust Fund UIN Jakarta yang hadir, para pengurus dan pengelola Social Trust Fund UIN Jakarta, para hadirin dan hadir out dan hadirat para peserta pertemuan pada siang hari ini, dan tentu saja yang sangat kita hormati bersama narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Dr. Hajah Siti Napsiah, MSW. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu secara virtual pada forum yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengisi hari-hari Ramadan kita dengan kegiatan ibadah dan taklim. Nah, kali ini kita ingin mendengarkan pandangan dan juga pengalaman serta mungkin juga nasihat dari narasumber kita, Ibu Dr. Nafsiyah, tentang tradisi umat Islam di dunia dan di Indonesia pada umumnya mengenai sesuatu yang menjadi kelebihan orang Indonesia, yaitu giving atau berbagi. Bagaimana kita memaknainya secara sosial dan bagaimana kita memaknainya secara teologis, serta apa dampaknya secara individu dan secara sosial, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Dr. Napsiah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, bagi Anda yang mungkin baru bergabung dengan kegiatan-kegiatan Social Trust Fund, perlu kami sampaikan Social Trust Fund UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah lembaga sosial yang berada di bawah naungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lembaga ini fokus pada 3 hal, yaitu pendidikan, penelitian, dan advokasi. Pilar yang keempat adalah charity atau berbagi. Jadi ada 4 hal yang kita fokuskan di Social Trust Fund ini. Misi utama Social Trust Fund adalah membantu mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang memerlukan bantuan biaya pendidikan karena keterbatasan untuk meringankan biaya pendidikan lewat bantuan skema bantuan. Skema bantuan itu ada 2, pertama beasiswa, kedua dana talangan.
tentu saja kami berharap apa yang dilakukan ini bisa bermanfaat buat para penerima, baik itu beasiswa maupun dana talangan. Tetapi Social Trust Fund ini bukan hanya lembaga penyalur beasiswa. Kami juga adalah lembaga filantropi Islam. Lembaga filantropi Islam itu meliputi pengelolaan zakat, pengelolaan infak, sedekah, dan pengelolaan wakaf. Social Trust Fund sedang melakukan fundraising besar-besaran untuk mengelola wakaf. Nah, wakaf ini, wakaf uang tentu saja, wakaf uang ini akan dikelola secara produktif dan hasil dari dana wakaf itu, keuntungannya akan disalurkan menjadi bentuk-bentuk dana bantuan. Bisa mayoritas adalah dana bantuan beasiswa, beasiswa pendidikan, dan juga ada nanti ke depannya akan ada penelitian. Karena itu saya ingin menghimbau saudara sekalian, baik para profesional, para karyawan, juga mahasiswa, untuk dapat berbagi, menitipkan dananya lewat Social Trust Fund. Tidak perlu besar-besar. Berapapun yang disampaikan kami akan hargai. Tinggal salurannya Anda mau menyampaikan lewat saluran zakat. Kalau saluran zakat tentu saja kami akan menyampaikannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Salah satunya tentu mahasiswa, tapi bukan hanya mahasiswa. Ada juga jalur infak, sedekah, dan ada jalur wakaf. Nah, kami berharap dana wakaf ini terus bertambah sehingga kita punya modal kapital yang bisa membiayai lebih banyak lagi mahasiswa UIN Jakarta untuk mendapat keringanan biaya kuliah. Nah, dengan misi ini kami sebetulnya ingin menggambarkan bahwa umat Islam Indonesia, khususnya di sekitar wilayah UIN Jakarta, itu memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan, terhadap dana sosial. Selain beasiswa, STF juga mengelola tadi dana wakaf. STF juga mengelola kegiatan penelitian dan advokasi. Kegiatan penelitian itu meliputi banyak hal terkait dengan filantropi Islam. Sudah menerbitkan beberapa buku dan sedang menyelenggarakan beberapa penelitian, dan advokasi juga sebagai tanggung jawab sosial. STF UIN Jakarta melakukan bimbingan dan advokasi kepada para pelaku usaha kecil, usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, ke depan kami berharap STF ini bisa menjadi lembaga filantropi besar yang menjadi simbol kekuatan ekonomi umat Islam Indonesia. Kami berharap kita bisa mewujudkan, karena kalau dari hitung-hitungan kan tentu saja potensi ekonomi umat Islam Indonesia itu sangat besar, sangat tinggi. Hanya belum terkelola dengan baik. Nah, STF berusaha menjadi bagian dari pengelola dana umat itu yang mayoritasnya disalurkan melalui menjadi beasiswa, dan tentu ke depannya akan ada kegiatan dalam bentuk lain. STF sudah terdaftar sebagai unit pengelola zakat resmi di bawah Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas, dan juga sebagai lembaga resmi pengelola wakaf, menjadi anggota dari Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Karena itu tak perlu ragu-ragu, silahkan salurkan dana Anda dalam bentuk zakat, infak, sedekah, ataupun wakaf melalui Social Trust Fund UIN Jakarta untuk membantu lebih banyak lagi mahasiswa UIN Jakarta bisa mensukseskan studi mereka karena mendapat suntikan tambahan biaya. Bapak-Ibu sekalian, saudara sekalian, di bulan Ramadan ini dan juga di setiap Ramadan, STF selalu mengadakan kegiatan-kegiatan bukan hanya sekedar untuk menunjukkan eksistensi, tetapi juga ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat, buat umat, buat mahasiswa, dosen, dan karyawan. Salah satunya adalah bentuk lecture series yang kita tayangkan tiap minggu di bulan Ramadan ini untuk memberikan
pencerahan kepada kita semua tentang berbagai isu-isu sosial keagamaan. Di samping itu, STF juga melakukan pesantren kilat Ramadan yang mungkin nanti bisa di-share oleh panitia infonya kepada para peserta. STF juga menerima penyaluran zakat, infak dan sedekah khusus Ramadan dan juga zakat profesi tiap bulan. Nah, teman-teman yang aktif di UIN Jakarta, baik itu sebagai dosen, mahasiswa, ataupun karyawan, karena kita aktif di UIN Jakarta, maka disarankan menyalurkan zakat fitrahnya, zakat malnya melalui UIN Jakarta, karena kita mendistribusikan melalui lingkungan terdekat, baik itu mahasiswa yang membutuhkan, atau masyarakat di sekitar kampus yang membutuhkan bantuan. Jadi dana zakat fitrah pun kami terima untuk kami salurkan kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentu saja. Nah, dengan demikian maka banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh STF UIN Jakarta dalam mengisi hari-hari Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Di samping ibadah mahdhah kita, puasa, tarawih, witir, tadarus, qiyamul lail itu terlaksana dan meningkat kualitasnya, ibadah sosial kita mudah-mudahan juga tidak kalah peningkatannya. Memberi kepada orang lain, berbagi dengan sesama, peduli kepada tetangga, peduli kepada teman, memperhatikan kebutuhan orang yang bisa kita bantu, dan membuat hidup kita menjadi lebih bermanfaat untuk diri kita, untuk orang lain, untuk lingkungan sekitar kita. Mudah-mudahan lecture series ini bermanfaat buat kita semua dan spesifikali mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, Bu Dr. Napsia ini adalah akademisi sekaligus praktisi yang sangat apa namanya, nanti saya kira pesan-pesan Bu Napsiah yang sangat syarat simak bersama-sama dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, atas nama pimpinan Social Trust Fund UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya membuka lecture series dan membuka kegiatan hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berlangsung dengan sukses, lancar, dan bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih juga buat para panitia, para pengelola kegiatan ini, kakak-kakak volunteer di STF atau KKN di STF, dan staf STF yang mensukseskan kegiatan ini. Semoga semuanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Profesor Muhammad Zudi atas sambutan hangatnya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke acara inti pada siang kali ini. Tapi sebelum itu aku mau tahu nih, kira-kira teman-teman masih semangat atau enggak? Boleh ya, biar kita cek semangat dulu, kasih reaction tepuk tangan dong di Zoom ini. Ayo, kasih reaction tepuk tangan dulu deh, buat kita tahu semangatnya teman-teman. Wih, oke. Terima kasih teman-teman. Berarti masih pada semangatnya. Jadi di sesi pertama ini kita akan membedah tema terkait Ramadan Giving Series Berkah Ziswaf untuk semua. Alhamdulillah sudah hadir juga bersama kita narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Dr. Siti Napsiah SAG MSW yang merupakan dosen program studi kesejahteraan sosial di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta, sekaligus pengurus sosial Trust Fund UIN Jakarta di divisi fundraising. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum, Ibu Siti Napsiah. Waalaikumsalam. Sehat, Ibu? Kita sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Seger ya puasa ya. Terima kasih. Assalamualaikum Prof. Zuhdi. Ya Allah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nap bersedia berbagi. Sukses untuk semua kegiatan STF, berkah untuk semua, untuk kami semua. Ya, amin. Terima kasih Ibu sudah berkenan untuk hadir dan akan berbagi kisahnya, berbagi materi-materi luar biasanya dengan teman-teman volunteer dan juga peserta yang hadir pada siang hari ini. Baik Ibu,
kami persilakan untuk memaparkan materinya. Waktu kita kurang lebih sekitar 40 menit ya, Bu. Silakan. Oke, siap. Tadi saya minta operator kita nyetel video dulu ya tentang keluarga busuk. Di situ nanti ada kisah hikmah yang relate dengan ini kita apa namanya materi kita. Boleh disiapkan? Udah on ya tadi saya mesen Mbak Gita, Mbak Anggi apa udah ini Kak Anggita? Kak Gita udah nyiapin belum? Sambil nyiapin, baik saya ingin menyapa dulu, saya ingin membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama yang terhormat yang sangat kami banggakan Direktur Social Trust One UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ibu Prof Amelia dan yang terkhusus juga yang telah hadir membuka sebagai Wakil Direktur Social Trust Fund UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang terhormat Bapak Profesor Muhammad Zuhdi, MED PhD. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya Prof. Beliau mentor saya, Alhamdulillah saya berkesempatan dibimbing beliau selama studi di Kanada waktu itu. Dan Alhamdulillah sampai saat ini dapat dibimbing untuk terus mengabdi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepada semua tim keren, sebentar. Baik, sebentar. Mbak Anggita, Mbak Gita, Anggita dan Gita sama aja kan? Berbeda, Ibu. Hah? Berbeda. Oh, berbeda Aku ya? Anggita, ya volunteer STF sekaligus yang KKN di STF. Kalau Mbak Gita, staf STF. Oh iya, saya selalunya dengan Kebetulan nama Mbak kita mirip ya, Gita. Bu. Oh kalau gitu di satunya Kak Anggi, yang satu Kak Gita, Bu Gita Iya, gitu ya. boleh, Biar Bu. nggak ini. Baik, mohon izin Prof, ini kebetulan salah satu produk dari DNK TV di saat itu produksi Ramadan 2000 sekian ya, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, yang kebetulan ngambil temanya tentang keluarga busuk. Jadi sebetulnya Sukma, tak karena bercanda jadi dipanggilnya busuk gitu. Kalau namanya Sukilat jadi bulat gitu. Nah, video ini akan kita coba awali untuk biar nggak ngantuk kali ya. Nanti saya minta komando untuk diputar. Nanti mungkin kalau ada dialognya agak lama kita skip. Tapi nanti akan saya tanya, kira-kira di mana letak relate-nya video ini dengan tema giving, tentang tema berderma, tentang tema bersedekah, tentang berbagi yang sudah disiapkan oleh kakak-kakak atau tim pengurus dari STF. Boleh kita putar dulu, silakan. Kita simak bareng-bareng ya. Assalamualaikum. Busuk. Busuk. Bu. Waalaikumsalam. Iya, sebentar. Oh, Pak RT. Pak RT, salah Pak RT. Ngapain Pak gedor-gedor pintu saya? Ini Ibu mau ngasih jadwal sholat sama imsak. Kan mau bulan puasa tahun ini. Oh iya, aduh, ini mah saatnya saya nyetok sirup di rumah Pak. Oh iya, nanti sore di musola ada pengajian. Busuk jangan lupa datang ya. Apa itu berarti saya bilang sama Pak Malik ya? Kalau gitu saya duluan ya Bu. Ya, hati-hati Pak. Iya Bu, makasih. Game mulu. Makan nih. Ih. Anak cuma 2 doang. Satu rajin, satu males. Heran banget, Aceng nih mirip siapa ya? Padahal ibu bapaknya tuh gak kayak gitu. Males banget, heran. Gak usah makan kok kayak gitu. Makan aja HP-nya.
Bapak, Aceng, Nur, ayo makan, nanti makanannya dingin loh. Aceng gimana? Kayaknya Nur. masih di kamar tadi aku lihat, Bu. Ceng, Aceng, ya Allah, Aceng ini, Ceng, Aceng. Ini anak mirip siapa? Coba Bapak anaknya apa, Pak? Ya Allah. Udah tubuh, jangan marah-marah mulu, cepet tua nanti. Ceng, orang tuh kalau ngomong didengerin, buat kebaikan diri sendiri. Orang bentar lagi mau Ramadan juga. Turan kayak adekmu tuh, si Nur, sekolah ngaji, apa namanya? Tuh, One Day One Juice. Kamu nih HP terus. Heran. Acing juga sering minum jus, Bu. Bukan itu, Ceng. Bu, Ceng, Nur, yuk cepetan yuk, udah jam segini, acaranya udah mau mulai nih. Ceng, cepet apa, Ceng? Ya ampun, ini jam berapa? Mana banget? Aceng lama nih. Iya, ada. Ramadan enaknya masak apa ya? Munggahan. Partai polisi. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh Alhamdulillahilladzi di-skip ya, hadana li boleh hadza di-skip, wa ma kunna linahtadiya laula an boleh hadana Allah. di-skip. Asyhadu an la Kak ilaha Gita, illallah Kak Gita, wahdahu la syarika lah boleh wa asyhadu dimajukan anna videonya. Muhammadan abduhu wa rasuluhu la Yang nabiyya ba'dah. lanjut ke pemain aja. Di-skip terus, ya, terus, Puasa, terus, minum. boleh terus sampai adegan yang di depan gerbang. Yang mampu mengekang diri. Terus, Ini adalah kunci utama bagi kita untuk menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah, untuk kemudian berjalan di atas segala oke, hal kalau gitu skip yang dulu. Allah Oke, ridhoi. Maka oke, skip dulu. persiapan Nanti saya untuk kasih yang link satunya. Iya. Atau skip sampai akhir. Ya, sebetulnya adegan yang lucu tuh. Terus di akhir agak akhir. Oke, kembali ke PPT dulu kalau gitu. Nanti saya sambil Nah, oke, nanti biar penasaran dulu kalau gitu. Nanti ada part yang lucunya itu si Busuk ini, keluarga Busuk ini setelah mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz, ya, dia pulangnya sampai di rumah, kemudian si bapaknya langsung mengeluarkan semua barang yang ada di dalam rumah. Kemudian nanti ada part Ustaz. Kalau gitu saya yang ini ya. Hmm, saya spill dulu. Saya spill dulu. Nanti saya dapat izin slide share nggak? Biar saya yang slide share. Boleh. Kalau gitu sementara biar nanti buat kepoin nanti adegan selanjutnya, boleh PPT dulu. Biar nanti saya mix-mix. PPT-nya boleh di-sharekan dulu. Baru nanti saya sambil menyiapkan lanjutan dari cerita lucu dari keluarga Busuk ya. Oke, saya ingin apa namanya tadi melanjutkan apa yang sudah dijelaskan, dipaparkan oleh Bapak Wakil Direktur Prof. Zuhdi tentang pentingnya berderma yang dilakukan oleh kita umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita tahu bahwa di bulan penuh berkah ini semua yang kita lakukan itu bernilai pahala. Jadi sesuai dengan tema yang diberikan kepada kami, kepada saya tentang menghidupkan semangat berbagi, tentu di bulan suci ini merupakan tema yang relevan banget tadi dengan
visi dan program yang telah dijalankan oleh Social Trust Fund di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Boleh dilanjutkan, next slide. Nah, dalam konteks giving, saya kira apa yang dimaknai ini tadi PPT yang baru saya kirim ya, yang Kak Anggi ya. Ini yang baru. Ini yang baru bukan? Iya betul Ibu yang baru. Oke, oke. Kita tahu ya dari ceramah-ceramah, dari kultum, dari apa bacaan yang sudah adik-adik semua, dan ini bagian dari refreshment ke bulan Ramadan banyak sekali sebutannya. Kita dengar ada disebutnya sebagai bulan penuh berkah, ada disebutnya penuh bulan suci karena di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali Allah memberikan keistimewaan, banyak sekali peristiwa-peristiwa besar diturunkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita tahu keutamaan Ramadan di sini sebagaimana termaktub dalam Al-Baqarah ya, disebutkan bahwa di dalamnya di bulan suci Al-Quran ini, di bulan suci Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Kemudian disebutkan juga oleh salah satu hadis Imam Bukhari Muslim. Jadi apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Itu yang menjadi apa namanya cerita-cerita kita saat masih kecil ya. Kadang kita kalau malam keluar malam nggak berani, tapi ketika bulan Ramadan kita pulang pergi ke masjid berani karena kita penuh keyakinan karena semua yang mengganggu kita termasuk semua yang tak terlihat konon menurut hadis ini diikat gitu sehingga tidak mengganggu kita. Kemudian ini yang sangat relate dengan tema kita hari ini, sedekah yang paling mulia adalah sedekah di bulan Ramadan, termasuk barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, insya Allah akan diampuni dosa-dosa kita. Oke, lanjut next slide. Nanti saya sambil menyiapkan video dari keluarga busuk ya. Nanti kita tahu bahwa salah satu yang tadi disebutkan dalam Al-Quran dan hadis bahwa giving yang dimaksudkan oleh tema kita pada siang hari ini, itu yang saya tuliskan means artinya adalah kita tadi persis yang disampaikan oleh Prof. Zuhdi. Ya, adanya zakat, kita infak, sedekah, wakaf, termasuk kita memberikan bantuan ya, termasuk dalam konteks individu maupun institusi memberikan pinjaman ya dalam konteks itu untuk tujuan yang meringankan dalam bentuk talangan atau dana talangan. Ini bagian dari giving. Ini bagian dari giving yang saya kira nanti secara fikih ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya tidak wajib, ada yang sifatnya sunnah. Nah, kita pelajari makanya dalam STF itu ada program Jiswaf dan saya kira ini masuk dalam semangat giving yang kita harus apa tadi jalankan sebagaimana diamanahkan oleh Prof. Zuhdi di awal saat membuka acara ini. The power of giving tadi sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Zuhdi, insya Allah tidak hanya mempertebal keimanan kita secara spiritual, tapi juga mempertajam ya solidaritas dan spiritual kita kepada sesama. Jadi giving yang dimaksud adalah di sini kita bermakna giving dalam konteks wajib, ibadah wajib yaitu zakat, ada juga yang sifatnya sunnah yang kita jika dilakukan itu bernilai baik dan bernilai pahala seperti infak dan sedekah. Oke, lanjut silakan. Next slide. Surat Al-Baqarah tadi saya sudah bacakan ya, boleh dilanjutkan. Tapi yang pasti di tambahannya di Al-Baqarah ayat 261 itu perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Nah, membelanjakan di jalan Allah ini seperti siapapun kita, berapapun kita memberikan giving ya melalui SDF saat kita nanti di akhir-akhir bulan untuk memberikan entah itu zakat profesi, entah zakat mal, entah itu zakat fitri, atau entah itu infak, sedekah, kita bisa menyalurkannya atau menitipkannya melalui STF maupun di lembaga-lembaga ambil zakat yang selama ini kita semua sudah menitipkannya. Insya Allah itu akan bernilai seperti biji yang tumbuh menjadi 7 bulir.
Jadi akan berlipat-lipat. Nah, nanti sebetulnya video yang ingin saya setel nanti setelah 2-3 slide setelah saya paparkan, saya yang akan izin share dia kira 3 slide baru saya akan putarkan. Ya, ini ayat Al-Qur'an. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Ya, di sini bahasanya. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Betapa Allah menjanjikan ketika kita bergiving, ketika kita berbagi, ketika kita bersedekah. Misalnya kita bersedekah taruhlah 10.000. Jadi kalau hitungan matematis kuantitatifnya, insya Allah akan berlipat nilainya, kita akan dibalas berlipat-lipat dari apa yang kita keluarkan. Kalau kita ngeluarin 10.000, insya Allah kita akan dapat berapa kali? Kalau 7 kali lipat berarti berapa ratus ribu yang akan kita peroleh. Itu makna manusianya, memaknai betapa Allah menjanjikan ketika kita berbagi, insya Allah balasannya langsung dari Allah, bahkan melebihi apa yang kita keluarkan tadi. Saya pernah mendengar sebuah ceramah dan saya konfirmasi juga melalui sebuah kajian artikel afirmasi dari para pelaku para muzaki yang menyebutkan pengalaman spiritual ketika dia melakukan berbagi tadi, giving, entah itu zakat, berinfak dan bersedekah. Jadi dia blessingnya banyak sekali, dia mendapatkan banyak kemudahan, banyak keberkahan dalam kehidupannya. Jadi insya Allah tidak ada yang merugi, sebagaimana kita dengar tidak ada kamusnya bagi orang seseorang yang bersedekah itu untuk merugi atau menjadi miskin. Itu sebagaimana kita dengar lagu Wali. Jadi analoginya yang salah satu pernah saya baca artikelnya itu, kita ingat bangunan rumah. Di rumah itu kita punya pasti ada namanya toilet. Di kamar mandi kita pasti ada namanya kloset. Kita punya kendaraan, kita punya mobil, di dalam komponen, di dalam onderdil mobil kita pasti dilengkapi apa namanya knalpot. Entah itu mobil, entah itu motor, yang tujuannya adalah membuang kotoran dari mesin. Kalau di rumah atau di dalam tubuh kita setiap pagi, setiap pasti kita juga selain input memuakan makanan yang bergizi, pasti ada ampasnya yang kalau pagi pasti kita buang. Itu adalah analogi saat giving. Itu tujuannya adalah membersihkan. Bayangkan sebuah rumah, bayangkan kendaraan kita, bayangkan diri kita yang tiap hari. Bayangin kita sekarang puasa ke-7 Ramadan. Sudah berapa makanan ya terinput, udah ke feeding, kemakan oleh tubuh kita. Bayangin kalau nggak ada keluar dari dalam bentuk kotoran atau yang ampas yang itu sudah nggak terserap dalam tubuh kita. Nah, itu adalah analogi di mana dalam harta kita juga pasti ada yang kotor. Entah saat kita memperolehnya, entah itu cara kita memperolehnya, berarti harus kita keluarkan. Itu adalah mengapa ayat Al-Quran ini begitu menganjurkan kepada kita yang hanya Allah dan kitalah yang mengamalkan itu yang tahu manfaatnya. Saat kita membuang kotoran, legalah tubuh kita. Saat motor kita mengeluarkan kotoran melalui knalpot, saat rumah kita punya septic tank segala macam, bersihlah rumah kita. Itu adalah kanal-kanal untuk menyalurkan kotoran yang tidak boleh mengendap dalam tubuh kita. Dan tadi sebagaimana pesan Prof. Zuhdi, jangan lupa salah satu kanal, salah satu lembaga yang siap menampung, yang mempercayakan bagi kita dan siapapun yang beramal, bersedekah, berinfak, dan berzakat nanti bisa dilakukan di STF. Kita tahu tadi dengar ya manfaatnya banyak sekali. Boleh next slide? Biar saya sambil menyiapkan YouTube-nya. Oke, ini bisa dilanjutkan ya. Boleh next slide please. Nah, ini kan sedekah itu dapat menghapus dosa dan lain-lain. Oke, saya mau coba slide.
Loh, lagi ketinggian. Mana? Ke kamar yang tidak terlalu berisik dan aduh, ini kipasnya suaranya kecil banget. Mau kuliah mau Kedengar suaranya? Banyak-banyaknya, anak mau. Kedengar suaranya nih? Gaya. Dengar Ibu. Ibu mohon maaf, ini memang belum diputar ya Bu filmnya? Kenapa? Ya berkat saya sering sedekah, jadi kebeli motor baru. Ibu mohon maaf, filmnya agak nge-lag dikit, kita diem. Nanti Oh gitu, di saya lancar. akan sama Allah. Itu. Apa kedengar? Kedengar tadi kata-katanya Pak Sukma ini? Ibu mohon maaf, di kita videonya masih belum jalan Bu. Oh, di saya udah jalan tuh. Apa saya stop dulu? Tapi bergerak nggak? Saya ulang Enggak, ya. Ibu, enggak bergerak. Kita sedekah itu Apa udah jalan? lipat gandakan sama Allah. Gitu. Oke deh, Sudah Bu. jalan? Makasih ya infonya. Ya, sama-sama Pak. Mari. Ya, Ibu, hati. Ya. Masih belum jalan Bu. Dari suara video yang campur saya kedengar nggak? Kita fokus ke dialognya ya. Kedengar? Dialognya kedengar nggak? Tadi dialognya sempat terdengar Bu, tapi sekarang nggak kedengar lagi. Yang pulang? Oke. Saya coba ini lagi ya. Tadi nggak gerak sama sekali. Iya Ibu, nggak gerak sama sekali. Ada adegan yang ada cewek ngedorong motor, terus si bapaknya ngelihat, weh dari mana gitu, wah ini, alhamdulillah nih saya dapat hadiah. Akhirnya si bapak, wah gila, dia sedekah ini langsung dapat hadiah motor, wah dia langsung punya keidean, dia punya motor baru, saya mau sedekah motor gitu. Dengar nggak kira-kira? Kita coba ya, saya coba kalau ini nggak jalan nanti saya lanjut materi aja biar saya ceritakan aja ya. Saya coba Iya sekali Ibu. lagi, nanti kalau itu saya cukup ceritakan. Oke. Ya. Kurang ya Nur ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Ini mau beli takjil. Lagi pada apa nih ngeluarin barang? Ini Ustazah kan tadi pagi kata Ustazah kalau kita juga dapat balasannya berlipat ganda, Bu. Oh, subhanallah. Yang mana yang mau disedekahin? Ini semua, Bu. Semua? Iya. Ini semua. Lah itu Bang, kita videonya jalan yang nggak? lewat. Ya. Yang lewat-lewat. Berarti saya Jalan Bu.
Iya, Ibu. Ibu mohon maaf kalau suaranya Ibu matikan, suara videonya juga mati, Bu. Jelasin, Kak. Gimana? Jadi emang gini Ya, maksudnya memang benar-benar sedekah itu memang Gimana perintah suara saya Allah dinyalain jangan aja? di-unmute, yang Bu. Iya, tegas ya dinyalain aja. di Mohon maaf. Al-Quran di surah ayat 127. Allah itu udah bilang bersedekahlah kamu, kita nih semua. Saya juga wajib sedekah, saya juga insya Allah akan sedekah terus. Tapi sedekahnya ke secukupnya, barang yang memang nggak semua kita keluarin, apalagi tujuannya pamrih kayak tadi. Yang ada bukannya dapat pahala, yang ada malah bukan dapat pahala. Jadi gitu ya. Jadi kalau memang mau bersedekah, nanti sedekah itu wajibnya kepada siapa? Coba ingat nggak yang tadi pagi? Kepada orang yang membutuhkan, Membutuhkan. fakir miskin. Fakir miskin, betul. Apa ya, Bu? Satu yang paling harus diingat, kepada orang yang terdekat. Iya. Nah, dawil kurba, kerabat, tetangga, saudara kita, mungkin masih banyak yang kelaparan yang butuh sedekah kita. Kalau tujuannya untuk dapat yang tadi itu, waduh, itu bukan sedekah lagi. Itu apa namanya itu? Iya, itu namanya bukan sedekah. Gitu ya. Nanti kalau mau bersedekah secukupnya ke barang-barang ke mereka yang betul-betul membutuhkan. Ya. Berarti kita salah ya, Ustazah? Salah. Kalau semua dikeluarin terus tujuannya untuk ini, itu salah. Sedekahnya benar, apalagi di bulan Ramadan. Allah memang udah janji kalau sedekah. Sedekah itu sebetulnya ya kapan aja, mau pagi, mau sore, mau malam, mau bulan Januari, Februari, mau bulan Sya'ban, Rajab, apalagi puasa. Itu janji Allah. Puasa bulan Ramadan memang berlipat. Tapi bukan berlipat terus dari dapat motor bebek terus dapat Pajero, bukan itu. Oh, bukan gitu. Bukan ya. Itu maksudnya bukan itu ya. Ya udah, nanti bawa masuk aja. Mendingan buat kerja. Nanti kalau tempat kerjaan bagus, nanti gajinya nambah bisa beli Pajero. Amin. Gitu ya busuk ya. Oke, nanti bawa masuk lagi aja deh. Kalau mau sedekah mendingan ke saudara yang di dekat aja. Tanya apa yang mereka butuhin itu jauh lebih diterima. Pahalanya langsung nyampe dari Allah. Itu ya. Saya mau lanjut mau beli takjil dulu ya. Sehat-sehat ya. Ditunggu aja lagi. Bagus ya, lulus ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Teva ya. Nah, ini tadi part yang nge-lag tadi. Jadi keluarga ini mengeluarkan semua barang. Mau siapapun yang lewat, Assalamualaikum, untuk ambil. Lagi gara-gara sedekah doang. Mau juga. Nah, akhirnya keluarga ini karena tadi ada ngeliat tetangga setelah sedekah dapat namanya berkah istilahnya, dia ngeluarin semua barang yang ada ceritanya, mengeluarkan semua barang yang dia punya, dia berharap motor sedekah motor dapat Pajero gitu. Mana Ustazah? Ini ceritanya ustazahnya. Lagi pada apa nih Nah, ngomongin? ustazahnya yang sekarang bicara. Kata Ustazah, Jadi, kita banyakin sedekah Oke. di bulan Ramadan, Nah, juga dapat balasannya berlipat ganda. nah, Subhanallah. Yang mana yang mau disedekahin? Ini semua, Bu. Semua? Iya. Ini semua. Lah itu motor juga. oke, saya kembali. Berarti kedenger ya tadi dialognya ya. Boleh kalau dibantu sama Kak moderator sebelum saya selanjutnya skip aja nanti slide-nya PPT, yang penting kita nanti terpahami apa yang dimaksud dengan giving di bulan Ramadan. Coba tadi dari lihat video, kira-kira apa yang dilakukan oleh keluarga Bu Sukma benar apa salah dengan bersedekah tadi? Boleh ditanya aja yang raise hand, anggap aja ini ice breaking Kak Anggita. Oke, Bu. Ada yang mau jawab gak nih pertanyaan dari Sinasia? Oke, ada Kak Salwa Melani. Boleh, Kak, menurut Kakak tadi dari keluarga busuk ini salah atau betul? Izin jawab, salah Ibu, kurang tepat. Karena ya Iya, sedekah betul. nggak
langsung aja gitu sedekah, tapi harus diperhatiin niatnya, tujuannya, dan sasarannya. Iya, Wak, tunjukin mukanya dong, Wak. Ini Salwa LK3 kan? Bukan? Oh, dikira Oh, saya ini Salwa saya, Ibu. Keswas. Oh iya ya. Terus gimana? Salah ya. Jadi bersedekah kalau tujuannya pamrih itu yang nggak boleh. Tadi dia bersedekah motor, dia berharap dapat Pajero katanya. Ya, jangan sampai sedekah laptop biar dapat TV. Sedekah. Nah, itu yang jangan dimaknai bahwa berlipat itu terlalu sesederhana itu. Jadi jangan sampai akhirnya kita mensedekahkan apa yang kita punya, kita keluarkan. Kira-kira pertanyaannya lagi, kira-kira menurut Ustazah tadi yang ceramah ya di konteks yang pura-pura yang lewat tadi, kira-kira sedekah yang paling utama itu sebaiknya kepada siapa yang paling lebih berhak untuk menerima sedekah kita? Boleh Kak Anggita yang mau angkat tangan? Boleh. Ya, oke, ada Karasya Putra. Silakan Karasya. Ya, tadi sudah dijelaskan dengan ayat Al-Quran, yakni yang berhak adalah dzawil qurba. Jadi orang yang lebih dekat terlebih dahulu sebelum kita berlanjut ke orang-orang lainnya. Yang lebih dekat yang lebih baik. Bagus. Siapa itu kira-kira yang lebih dekat itu siapa? Kerabat atau Kerabat. mungkin dari keluarga Itu udah sendiri. masuk Indonesia ya. Kerib, kerabat, akrab, akrob itu satu makna dari bahasa Arab yang artinya dekat. Boleh dijabarin siapa aja yang kategorinya ini yang al akrob, kerabat, siapa Ya, aja? kerabat mungkin dari saudara, eh, kemudian tetangga dan orang di sekitar lingkungan kita. Betul sekali Kak Rasya. Jadi saat kita bersedekah, pastikan dulu bahwa di sekeliling kita itu mereka yang mendapatkan sedekah kita terlebih dahulu. Jangan sampai kita sedekah ke jauh, ke orang mana-mana, sementara di sekeliling kita masih banyak memerlukan dan mereka lebih berhak. Ya bahkan keluarga kita sendiri, jika mereka lebih memerlukan, nah seperti nanti kalau kalian mudik ya. Kalau saya ini selalu saya amalkan. Saya setiap mudik misalnya pasti saya membersihkan baju-baju saya yang dinilai layak segala macam itu dari sedekah pakaian, ya sedekah angpau, ya sedekah apa. Itu justru lebih kerasa saat kita ketemu keluarga di kampung. Ya, selain juga tetangga yang memerlukan, selain juga kita menyalurkan di mana kita tinggal. Misalnya di musola di mana kita mukim ya, mukim itu artinya kita tinggal, itu pastikan dulu kita bersedekah, berinfak dan berzakat di lokasi kita tinggal. Itu dianjurkan. Jadi kalau kita ingin mendistribusikan di sana, di sini, di mana-mana itu akan jauh lebih baik. Ya, tidak dikonsentrasikan di satu tempat. Tapi dari pesan dalam video tadi, sebagaimana kita mengamalkan dalam anjuran agama ajaran Islam, yang paling berhak adalah orang-orang yang terdekat. Wah, bagus sekali kita kasih reaction untuk Kak Rasya dan Salwa tadi ya. Good job, saya kasih jempol. Boleh kalau gitu next slide. Nanti kita ada cerita lagi. Nanti kalau ada itu saya juga sebetulnya masih ada video lagi. Tapi kalau nggak cukup nggak apa-apa. Nanti kita bisa share ke Kak Gita. Oke, lanjut. Ya, ini sebelum ini saya kira yang slide sebelumnya udah banyak diceritakan ya. Ada satu slide yang sebelumnya keutamaan Ramadan itu boleh juga. Itu tadi yang kita mengamalkan di sini nih. Nomor 3. Kita sudah mendapatkan dan sudah menjalankan nomor 1, 2, dan 4 ya saat mendengarkan ceramah, dan insya Allah kita tetap menyongsong di sepanjang bulan suci Ramadan ini untuk nomor 1 Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan itu. Tapi hari ini, siang ini di forum Zoom ini kita sedang mengamalkan ini bulan tarbiyah. Ya, salah satunya termasuk saya, kita melatih sabar, kita melatih ikhlas dan disiplin, termasuk menimba ilmu.
Saya memberikan apresiasi dan saya nggak pernah berani menolak dan termasuk bersyukur berterima kasih ketika selalu dilibatkan oleh program-program STF karena ini bagian dari keyakinan kita bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Jadi kita mendapatkan ilmu, kita mengamalkan ilmu secara self, kita juga melatih kesabaran. Mungkin ada teman-teman mahasiswa yang lain mungkin sedang tidur nyenyak atau sedang main games atau apa. Sementara kita sedang sore hari ini bersilaturahim, bertaklim untuk mendapatkan refreshment. Kalau pengetahuan, insya Allah kalian bisa mengaksesnya. Apalagi sekarang ada banyak search engine ya untuk memperdalam keilmuan keagamaan kita melalui berbagai search engine. Tapi bedanya dalam forum taklim seperti kajian Ramadan di Zoom ini, kita sudah mengamalkan ini bulan tarbiyah. Jadi kita sudah melatih kesabaran, menahan nggak ngantuk, kita menahan nggak main game, kita menahan ikhlas, kita menahan disiplin ya, untuk mengikuti kajian-kajian Ramadan. Dan saya mengapresiasi kepada semua peserta Zoom ya, Zoominar yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sebagaimana tadi didoakan oleh sang pembaca doa, mohon maaf tadi saya lupa namanya, dan termasuk oleh Prof. Zuhdi, Allah yang memastikan pahalanya insya Allah akan deras mengalir untuk kita semua. Lanjut, next slide. Nah, ini termasuk dalam pesan tadi dalam video ya, sedekah membuka pintu rizki. Tadi itu yang cewek mendorong apa namanya motor itu dapat hadiah. Dan dia berkeyakinan dia dapat itu karena dia telah bersedekah yang dia mengamalkan itu penuh keyakinan setelah mendengarkan ceramah dari Ustadz ketika di musola yang mungkin tadi dari SDF yang tadi video yang pertama. Jadi pura-puranya keluarga busuk ini ayah, ibu, anak ini mendengarkan kajian di di musola atau di masjid tentang pentingnya keutamaan bersedekah. Nah, tapi ada pembelajaran dari tadi itu ketika di poin 2 ini, pahala berlipat ganda. Sedekah di bulan Ramadan adalah yang paling mulia dan pahalanya dilipat gandakan. Urusan pahala itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, tadi kalau keluarga Bu Sukma itu pahalanya dia yang ngatur. Jadi istilahnya mau sedekah motor biar nanti dapat Pajero. Si istrinya tuh mau sedekah perabot rumah tangga padahal belinya mahal tuh kayak saya misalnya kayak ini baru baru datang baru unboxing alat untuk lebaran segala macam saya baru banget belum pakai udah pengen saya sedekahin karena saya berharap. Nah, ini yang salah. Nah, kadang-kadang saat kita menyimak ceramah Ustadz, ceramah tausiah dari Ustazah, mungkin kita sedang ngantuk atau apa, itu simak dengan baik, jangan sampai kita salah mengamalkan. Itu kan sebetulnya memang didirect ya, kayak tadi itu dengan tujuan untuk mendidik kita, jangan sampai kita ketika bersedekah berderma itu berharap pada pamrih. Ini meningkatkan kepedulian, termasuk tadi yang ditunjukkan, tunjukkan kepedulian itu kepada orang-orang terdekat, kepada orang-orang yang memang paling membutuhkan. Jangan setiap orang yang lewat kita amburin aja, kita nanti amatin. Bila perlu kalian nanti kan pasti ada yang viral-viral kan. Ada yang orang nebar uang dari lantai 3 kemudian yang di bawah sampai berdesakan sampai pingsan. Bukan begitu caranya. Ada juga orang yang melakukannya karena tujuannya untuk viral, itu saya kira dia tidak mengamalkan apa yang telah diceramahkan oleh Ustadz. Bukan begitu yang dimaksud dengan pahala. Kalau kita niatnya sedekah, urusan pahala kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kalau nanti saya kalau ada waktu akan tanya ke para peserta, silahkan ceritakan pengalaman spiritual kalian. Ada nggak kadang-kadang itu cash and carry. Saat kita baru aja bersedekah, itu Allah ngebalasnya itu kadang-kadang langsung. Kadang-kadang langsung saya pasti bisa bercerita, tapi kalau saya tanya kalian pasti jauh lebih banyak pengalaman cerita saat Allah memberikan cash and carry karena kita bersedekah. Boleh next slide? Boleh lanjutkan. Berapa menit lagi waktunya? Oke, lanjutkan. Boleh next slide. Oke. Nah, ini yang tadi lanjutkan.
Ini keluarga busuk ya, busuk mah. Nah, ini contoh juga yang kolak pisang Pak RT. Ini mungkin kalian juga pernah dengar cerita atau ada punya cerita tersendiri. Nanti boleh kalau ada waktu. Kak Anggita boleh tanyakan ke peserta yang hadir, ada nggak pengalaman lucu tapi itu bernilai spiritual dan sosial. Yang ini bagus banget ketika seseorang tuh kadang-kadang nggak mempan ketika istrinya, Mama mau berbagi ya, nggak usah, ngapain, tetangga juga masak. Nah, itu biar nggak usah saya bacain misalnya. Ternyata ketika Pak RT ini nyangka kalau tetangga ngebutuhin, satu ketika ternyata dia ketika mendapatkan kiriman dari tetangga di saat dia membutuhkan itu kerasa. Nah, di situ kadang-kadang nggak perlu dari orang lain, tapi pengalaman spiritual sendiri. Oh, saat dia perutnya lagi sakit, perutnya butuh sesuatu yang hangat, tetangganya nganterin kolak yang hangat, ternyata rasa perut yang tadi melilit, yang sangat tadi tiba-tiba sakit begitu dahsyat, sembuh. Kemudian yang tadinya akhirnya tergugah hikmahnya adalah ya udah mah besok kalau kita masak kita bagiin ke tetangga. Itu kan bagus. Ini cerita dari kolak pisang Pak RT. Jadi kadang-kadang kalau kita mengajak kebaikan, nggak usah terlalu, kita cukup menyampaikan, nggak usah maksa ya. Kita mungkin ada mahasiswa dari Fakultas Dakwah di sini atau fakultas yang lain dulu mendapatkan pembelajaran bahwa saat kita berdakwah jangan maksa. Kita dengar kemarin ya di TV Pak Pramono Anung kan Gubernur DKI udah melarang nggak boleh ada sweeping-sweepingan. Jangan mentang-mentang puasa nggak usah sok ngatur orang beribadah. Nah itu dakwahnya karena dalam konteks dakwah, kewajiban kita hanya mengingatkan. Kewajiban kita menyeru, kita nggak boleh memaksa. Urusan dia mau beribadah atau tidak, itu urusan dia. Urusan dan kewajiban kita adalah memberikan dakwah, gitu. Jadi itu betul sekali. Kalian nanti bisa amatin. Kalau dulu ada ormas-ormas tertentu yang melakukan sweeping, itu bisa jadi kajian kalian. Dalam konteks ini dibolehkan apa tidak gitu. Kenapa sampai gubernur jauh-jauh hari di awal Ramadan sudah mengingatkan bahwa tidak ada sweeping. Ini sangat relate sekali dengan kita kaum yang beradab, sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kita cukup menyampaikan dengan dakwah yang baik, dengan dakwah yang penuh bijak. Oke, lanjut. Ini, nah tadi yang sebagaimana disampaikan oleh Prof. Zuhdi di awal, mengingatkan kita bahwa saat giving, saat bersedekah, saat berinfak dan berzakat, ini dimensinya ada dua, ada horizontal dan vertikal. Ya, tadi kalau saya sebutkan secara spiritual, udahlah serahkan kepada Allah. Allah tahu kok, Allah itu nggak tidur. Saat kita melakukan kebaikan, Allah sendiri yang akan mengatur kebaikan berlipat yang akan diberikan kepada kita. Secara horizontal, kenapa saat secara psikologis bagi orang yang memberi ada kepuasan batin tersendiri, bagi orang yang menerima juga ada kepuasan batin tersendiri. Meskipun di dalam ajaran agama relasi tangan ke atas dan tangan ke bawah itu pasti yang lebih mulia adalah yang memberi, yang di atas, bukan yang di bawah. Nah, ini hubungan horizontalnya dalam bersedekah itu seperti tadi, pasti sesama mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ada yang dilimpahi Allah rezeki lebih memberikan sedekah. Ada sahabat kita mahasiswa yang memang punya keterbatasan ekonomi dan sangat membutuhkan bantuan kita melalui saluran beasiswa, dana dalangan maupun dana beasiswa dari STF itu maha penting banget secara horizontal, hubungan antar manusia, antar sosial. Jadi ada dimensi sedekah ini ada dua, yaitu horizontal dan vertikal. Boleh slide selanjutnya. Nah, ini yang mempertegas tadi ya, perspektif sosial ini meningkatkan solidaritas kita ya. Kita di awal-awal kemarin banyak musibah ya, entah di Sumatera dan entah kemarin di Jawa Barat, kita sudah melakukan dana-dana kemanusiaan di berbagai banyak yang pengelola
dana kemanusiaan itu insya Allah dapat mengurangi kesenjangan sosial. Itu insya Allah akan membangun empati dan kepedulian. Itu insya Allah akan mempererat persaudaraan. Dan itu insya Allah akan menularkan kebaikan. Jadi dalam perspektif sosial, jangan pernah berhenti saat kita melakukan kebaikan sekecil apapun. Kayak tadi insya Allah terima kasih ajakan dan dakwah dan diingatkan kepada kita semua. Tadi apa yang dipesankan oleh Prof. Wakil Direktur, saya kira bisa kita sebarkan, kita ajak ke rekan kolega mahasiswa. Saya juga berkewajiban untuk mengajak ke rekan kolega dosen, termasuk keluarga, untuk terus melakukan giving ya, dan bisa mempercayakan kepada STF sebagai penerima dari slide selanjutnya. Ini perspektif sosial. Nanti kita lihat perspektif spiritual. Nah, tadi itu kenapa kita harus berderma, kenapa kita harus bersedekah, kenapa kita harus berziswaf. Tadi konsep pasti ya, nanti ada narasumber yang lain dari aspek fikihnya dan lain-lain. Tapi yang pasti saya ingin wrapping up bahwa secara spiritual saat giving itu nanti akan kita merasakan atau sebagai bentuk dari wujud rasa syukur. Itu juga tadi yang saya berikan contoh di awal, membersihkan jiwa dan harta. Kalau harta tadi saya analogikan di dalam tubuh kita aja ada saluran yang khusus untuk pup. Bayangin ada kan kemarin yang berita viral itu ada saking malunya kepada suami dan cintanya pada suami, seorang wanita itu di luar negeri, di Amerika kalau nggak salah. Sampai berapa tahun dia rela nahan kentut gitu, buang gas sampai gitu. Di tubuh kita aja ada kotoran yang harus dibersihkan. Berarti di harta kita termasuk jiwa kita harus ada dibersihkan. Dan gampang sekali Allah mengajarkan cukup dengan berziswaf. Mendekatkan diri kepada Tuhan dan membuka pintu keberkahan. Insya Allah sebagaimana janji-janji Allah ya, sebagaimana disunahkan kepada Nabi Muhammad, pintu keberkahan akan kita terima saat kita bergiving ya, kita bersedekah, berinfak. Oke, selanjutnya slide-nya oke. Oke, ini kedermawanan tadi yang selalu donasi yang tadi disebutkan. Terima kasih selalu kepada STF yang sudah selalu memfasilitasi ya di event-event seperti wisuda dan lain-lain. Itu saya kira dan setiap momen bencana dan lain-lain itu dengan menggugah membuka pintu para donatur itu saya kira bagus sekali dibanding dengan mereka yang melakukannya di jalan-jalan tanpa kita tahu akuntabilitasnya. Jadi ini sebuah integrasi sosial spiritual itu dalam bentuk tindakan nyata saat kita bersedekah, saat kita berdonasi, saat kita berbagi waktu dan tenaga. Ini kan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak mampu bersedekah dengan harta kita, dengan mal kita, dengan harta kita bisa bersedekah dengan tenaga kita. Dan terakhir sebetulnya satu lagi, kalau kita nggak mampu juga dengan tenaga kita, kita boleh dengan doa. Itu salah satu juga bentuk kebaikan dan sedekah. Boleh slide selanjutnya. Nah, karena saya dari Keso, saya ingin coba insert dalam perspektif kesejahteraan sosial. Sebetulnya ini sama dengan tadi aspek sosial ya, yang secara horizontal kita pahami. Insya Allah dalam perspektif kesejahteraan sosial di saat kita berbagi itu akan meningkatkan solidaritas sosial. Kita juga akan memberikan modal sosial ya bagi kelompok-kelompok rentan yang saya kira banyak sekali termasuk STF sudah melakukan ini untuk pemberdayaan umat, untuk pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan sosial. Termasuk tadi itu kalau udah meminimalkan kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, berarti di sini adalah pemerataan kesejahteraan. Ya, bayangkan kalau kita nanti biasanya panitia pengumpul Ziswaf itu kan akan mengumumkan siapa penerima zakat, berapa orang penerima ini. Kadang-kadang kami tim panitia kayak saya di DKM di Pamulang, termasuk di salah satu organisasi itu sampai kita men-shortlist. Oh, dia sudah nerima di masjid sini. Kebetulan saya juga ngisi salah kegiatan di masjid di kompleks sebelah. Oh, dia di sana udah dapat. Ternyata di sini lebih banyak membutuhkan. Itu pemerataan.
saat kita berzakat dalam konteks yang paling sederhana kita pahami itu saat distribusi zakat aja sudah bernilai untuk pemerataan. Biar apa namanya yang kaya itu eh, apa namanya dananya tidak terbagikan, tidak terdistribusikan kepada mereka, termasuk kepada penerimanya harus kita pastikan jangan sampai yang itu aja. Nah, mungkin salah satu pesan buat kami juga di pengurus STF nanti, saya kira STF sudah sangat detail ya, punya tim sel tersendiri, tim seleksi tersendiri, aturan syarat dan ketentuan berlaku gitu. Karena jangan sampai yang menerima itu aja, itu nanti akan menimbulkan kecemburuan sosial. Dan itu yang selalu menjadi evaluasi kami, termasuk pengalaman saya di Majelis Taklim dan di DKM ketika di masyarakat untuk memastikan bahwa ya yang menerima zakat tidak aja itu aja. Oke, lanjut. Masih ada slide-nya? Habis ini kita biar berbagi cerita kayak tadi pengalaman spiritual apa yang kakak-kakak atau adik-adik pernah alami saat giving. Nah, ini saya kira udah saya sampaikan tadi, sudah disampaikan oleh Kak Arya tadi ya, ketika pertanyaan saya, siapa yang paling berhak? Nah, ini keluarga dan kerabat, anak yatim dan fakir miskin, orang yang dalam kesusahan, orang yang musibah tadi yang saya contohkan yang kena bencana, kesusahan termasuk kesusahan dalam melunasi SPP, dalam konteks kita masyarakat kampus. Ini makanya STF hadir betul-betul memberikan manfaat dan keberkahan di lingkup kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan ini masyarakat umum yang membutuhkan golongan duafa, tunawisma, dan mereka yang mengalami kesenjangan sosial. Itulah pentingnya nanti di dalam distribusi Jiswaf itu ada panitia yang betul-betul menceklis kaidahnya tidak hanya kita berbasis pada ajaran Al-Quran tentang mereka yang ashabul asnaf ya yang berhak penerima zakat, tapi juga mereka-mereka yang paling membutuhkan itu siapa. Itu bisa menjadi saat kalian nanti menjadi panitia atau kalian terlibat dalam tim penyelenggara Jiswaf, ini penting untuk kita perhatikan bersama. Boleh slide selanjutnya? Masih ada? Apakah masih ada? Hal-hal kecil ya, memberikan takjil, memberikan sahur ya, memberikan kayak saya ini, saya tinggal misalnya di Pepaya, di Jalan Pepaya 77 itu di gang itu pasti ada becak gitu ya, ada sekitar 7 sampai 10 becak. Itu kadang-kadang mereka juga lebih berhak. Kadang-kadang ya kami keluarga itu mengamalkannya, kadang kalau ke masjid udah banyak kami ke yang dekat seperti para tukang becak. Termasuk di dekat gang yang Triguna itu ada 2-3 ada becak segala macam. Kalau kalian lupa sudah berderma biasanya kan di panti asuhan, di yayasan tertentu, di sekolah-sekolah tertentu atau di melalui masjid itu boleh. Tapi jangan lupa juga di jalan-jalan mereka yang bahkan untuk membeli takjil aja susah. Itu bisa menjadi pilihan saat kita menyalurkan. Termasuk di lampu merah ya orang yang terjebak macet. Itu saya pernah ngalamin waktu itu terjebak macet di sepulang dari mana gitu di lampu merah di mana di sini Pondok Indah apa saya menerima dan saya seumur-umur bersyukur dan mendoakan langsung kepada yang ngasih itu saya dapat risol 1 sama kroket sama aqua gelas. Dan saya mendoakannya sepenuh hati karena memang saya nggak bisa berhenti, bahkan ke Alfamart pun nggak bisa. Pertama nyetir sendiri, kedua udah kelewat waktu maghribnya, dan itu kita bisa melakukan. Jadi takjil itu bagus juga. Jadi siapapun nanti kalau ingin berbagi, apakah nanti melalui STF atau biasanya mahasiswa kami di HMPS itu biasanya nanti ada panitianya, kita melakukannya takjil untuk dibagikan di lampu merah. Oke, boleh slide selanjutnya. Boleh, ini sebetulnya udah menyempurnakan puasa, penghapus doa, keberkahan harta, udah kita bahas. Boleh, slide selanjutnya. Penawarjia boleh, selanjutnya. Nah, ini yang saya insert tadi, mohon izin tadi Prof. Zudi, ini kalau nggak salah satu dulu tema juga yang ingin saya sampaikan, ini loh bukti bahwa STF sudah selalu transparan, memberikan laporan
dana yang dikelola dari Ziswaf yang disalurkan melalui STF itu betul-betul bisa menghantarkan kepada rekan-rekan mahasiswa saudara kita yang mengalami kesulitan dalam melunasi SPP dan lain-lain. Betapa bahagianya mereka karena berkat STF. Dan betapa bahagianya STF karena kontribusi kedermawanan para donatur tidak hanya dari kalangan mahasiswa tapi semua pihak yang cukup dermawan dan sangat dermawan mengamanahkan kepada STF. Gitu. Jadi kalau ibaratnya di rumah sakit itu ada donor darah, ada transfusi darah. Jadi serupiah yang kita salurkan ibaratnya setetes darah yang kita sumbangkan, yang itu bisa menyambung nyawa status kemahasiswaan yang terancam DO atau tidak aktif menjadi aktif. Ya, mudah-mudahan keberkahan selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada semua mujahidah nih Prof. Zuhdi, Prof. Amel. Saya selalu angkat topi ini kepada keluarga STF yang garda terdepan, militan banget sebagai mujahidah, pelaku dakwah sosial yang saya kira cukup dirasakan oleh masyarakat kampus. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini kalau nanti disetelin ya lagu Wali ya. Ya, ini kan banyak harta ngapain sih kalau nggak berkah gitu. Ya kan banyak harta nggak mungkin kalau dibawa mati gitu. Makanya sedekahkanlah kalau ingin mendapatkan keberkahan. Saya kira ini pesan dari Wali. Kalau nggak salah ada pantunnya atau udah selesai. Slide terakhir. Masih ada? Slide terakhir? Masih ada slide terakhir? Kak Anggi, operator? Kalau sudah? Udah slide terakhir, Bu. Udah slide terakhir. Oke, boleh dibuka ke slide yang YouTube tadi atau apa? Atau udah cukup gini? Kak Anggita boleh dipandu, boleh siapa yang pernah bercerita, punya pengalaman spiritual, punya pengalaman sosial, tadi the power of giving ya, dia ada keberkahan apa yang dia alami, atau ada pengalaman apa seperti yang tadi dalam contoh siapa tadi Pak RT, kasus kolak, atau contoh dari suaminya busuk yang dia berpamrih sedekah karena pamrih mendapatkan imbalan yang lebih besar. Boleh dipandu, boleh silakan. Silakan ada yang punya pengalaman, boleh. Oke, baik Ibu. Berarti kita sekarang masuk ke sesi sharing dulu siapa yang punya pengalaman terkait Ya, silakan. ini gitu ya. Oke, silakan teman-teman, ada nggak yang Kalian mau tanya boleh kalau ada yang perlu dikonfirmasi atau kita nggak ada tanya jawab lah singkatnya ya. Kita ngobrol, diskusi istilahnya atau pembahasan gitu boleh, silakan. Oke, teman-teman, ada yang mau berbagi cerita nggak nih terkait materi kita tadi ya, khususnya terkait sedekah, zakat, dan ziswaf gitu. Ada yang mau cerita atau sharing ke kita? Ayah nggak perlu malu-malu ya Bu ya, karena Habibul ganteng tuh ada raisen kayaknya. Yang mana? Iya, Habib ganteng ya, Masya Allah. Ganteng apa genteng? Genteng apa ganteng? Boleh silakan Kak Habib di on cam dulu. Oke, Kak Habib silakan Kak Habib. Kita dengar ya cerita dari Kak Habib nih. Kira-kira ada apa yang bisa kita ambil dari ceritanya Kak Habib? Sebelumnya bukan zakat sih, tapi lebih sebelumnya itu Bu, saya dapat banyak musibah gitu. Dari awalnya itu saya mulai kehilangan motor, terus ada masalah sama DKM musola, saya keluar musola, gaji nggak ada, uang nggak ada. Kemudian ya banyaklah Bu, saya jatuh dari motor senior saya mikir gimana buat ganti motornya dia gitu, ganti motor senior saya gitu. Tapi alhamdulillahnya waktu itu mungkin karena saya sering ngeluh sama Tuhan ya, saya sering ngeluh sama Allah, kenapa sih masih musibah mulu yang turun ke sayanya gitu. Tapi di akhir-akhir kemarin saya
bilang gini, Tuhan, bukan Tuhan, apa, Bib gitu. Mungkin kamu tuh mungkin lu belum ngiklasin apa yang lu alamin apa yang saya alamin akhir-akhir ini gitu. Jadi saya mulai ngiklasin Bu. Dari motor saya bilang sama Tuhan, "Ya Allah, kalau ini jalan yang terbaik menurutmu, eh, saya ikhlaskan motor saya hilang gitu. Terus ya musibah-musibah lainnya lah gitu, saya ikhlaskan gitu. Mungkin ini ujian bukan musibah gitu." Saya bilang gituan gitu Bu. Alhamdulillahnya, dan sedikit cerita Bu, orang tua saya juga ngeluh ke sayanya gitu. Buat UKT, ibu saya bilang dia nggak ada uang gitu. Jadi saya mikir, kalau misalkan saya nggak dapat beasiswa STF nih, saya bakal cuti gitu buat semester ini. Saya fokus kerja dulu gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak lama sehabis saya ikhlasin semua masalah-masalah saya yang di akhir-akhir ini gitu, dari motor hilang, motor orang saya jatuhin gitu, terus saya punya masalah sama DKM, saya nggak punya uang lah gitu di perantauan di Jakarta. Alhamdulillahnya nggak nyampe seminggu lah, saya dapat info, saya dapat beasiswa STF. Begitulah Bu. Selamat. Udah, Sudah. dipanggilnya Kak Habib, Kak Najib, apa Kak Ganteng? Habibi saja Bu, Habibi. Habibi, Masya Allah. Jadi Habibi termasuk menerima beasiswa STF ya? Iya. Alhamdulillah selamat ya. Berarti siap menjalankan apa namanya? Situ ada hak dan kewajiban sebagai penerima beasiswa sudah diperhatikan ya. Sebagai Iya. penerima beasiswa itu ada hak dan kewajiban kita. Jadi nanti tetap saya ingin bagian dari keluarga STF. Jangan lupa hak kita udah dipenuhi oleh STF, tapi kewajibannya juga jangan lupa. Menarik ya Habibi tentang cerita tadi. Itu pengalaman spiritual Habibi. Habibi di saat bagus saya tunggu kata-kata satu kata yang Habibi keluar tadi, ikhlas. Ikhlas tadi itu yang menjawab semua. Jadi rupanya sesuai dengan banyak hadis dan apa namanya dalil Al-Qur'an yang menyebutkan sesungguhnya tiada lain, tiada bukan Allah saat memberikan musibah atau cobaan kepada hambanya itu bukan dinilai sebagai sebuah apa namanya cobaan atau bencana, bukan. Itu adalah sebuah apa namanya bentuk kasih sayang karena memperingatkan sebagai bentuk kayak tadi itu mungkin Habibi belum ikhlas, mungkin Habibi mungkin kurang bersyukur, mungkin Habibi manajemen waktunya pasti ada salah satu yang saya kira yang paling tahu adalah Habibie sendiri. Nah, Allah menegurnya, Allah mengingatkannya dengan cara yang tadi itu. Ya, kita apa kehilangan sesuatu itu baru benda kok. Belum nyawa gitu. Jadi masih harus disyukuri. Nah, satu kata tadi itu saat kita ikhlas ya udahlah, saya harus ikhlas, insya Allah nanti ada penggantinya. Memang sulit ke fase ikhlas itu saya sering mengalami itu. Saya sering banget mengalami ada banyak konflik dalam batin. Mungkin kalau dalam mahasiswa Kesos nih, kalau kita contoh belajar teori psikodynamics itu kan kita kayak sinetron itu kan ada yang apa setan-setan yang warna hitam, ada setan putih itu kan, udah jangan kasih dia mah orangnya pasti ntar nggak ngembaliin. Nanti kamu kecewa itu kan tuh di sebelah kiri kasih emang dia butuh gitu. Kita aja kadang-kadang kalau entah dalam posisi mau ngasih pinjaman atau apa memberikan kebaikan gitu itu yang suara didatang ke kita tuh ada suara hitam, suara putih itu. Nah, tapi benar ternyata si suara hitam itu benar orang itu nggak ngembaliin mana banyak banget gitu. Kadang-kadang mengganggu keikhlasan misalnya. Tapi pas kita pada level keikhlasan Allah yang Maha Kaya,
saya paling anti nagih hutang, ya udah saya ikhlasin. Itu termasuk secara nggak langsung saya menceritakan pengalaman spiritual biar relate dengan Habibie. Di saat saya mengikhlaskan itu yang tadinya berat gitu. Saya kan kadang, aduh kalau uang itu saya beliin itu kayaknya saya kebeli. Kalau tahu gitu saya kirim ke bapak saya bisa ini. Aduh, itu yang mengganggu kadang-kadang saya ada nggak ikhlasnya. Tapi saat saya, ya Allah, saya ikhlaskan, Allah Engkau Maha Kaya, Engkau pasti akan menggantinya. Kadang-kadang nggak pamrih juga kok. Kadang-kadang nggak minta juga sama Allah. Saya saat ikhlas, udah saya ikhlaskan. Anggap saya diajarin oleh suami saya kifaroh. Jadi untuk sebagai penebus dosa. Niatkan mah untuk kifaratan. Kifaratan itu artinya sebagai penebus dosa. Ya Allah, saya ikhlaskan. Semoga ini menjadi kifarat, menjadi penebus dosa dari semua perbuatan dosa yang saya lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Jadi ilmunya buat Habibie dan untuk yang lain semua, saat kita meminta maaf kepada teman atau orang tua, nanti harus diverbalkan, maafin saya dari perbuatan saya yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena kadang-kadang dosa itu kita kepada orang terdekat, kepada kalau saya suami, kepada anak atau siapapun di keluarga, itu yang nggak sengaja kadang kita bikin kesel. Nah, itu kadang-kadang yang menghambat menjadi terhambatnya berkah atau apa namanya kita mendapat musibah. Jadi mungkin tanggapan saya, selamat kepada Habibie, pertama sudah menerima beasiswa, yang sudah pada level ikhlas, bagus banget. Jangan pamrih, ya Allah saya ikhlas tapi saya mau enggak, ikhlas aja. Sama kayak kita maaf buang tai gitu loh. Kalau kita pup itu kan kamu nggak ngeliat kan gitu. Itu persis saat kita kehilangan sesuatu. Saat kita wah udah mau berat mau kehilangan sesuatu. Bahkan Habibie nih maaf nih kalau pacar kamu diambil orang kamu ikhlasin aja. Anggap itu tai yang lewat. Maaf saya kasar. Insya Allah saat kita nggak ada pamrih. Udah. Kita udah tutup mata, udah tutup telinga. Balasannya kita min haitsu la yahtasib. Nggak tahu dari mana ininya. Pasti ada jalannya keberkahan buat kita. Terima kasih ya sharingnya Habibie. Boleh Kak Anggita kalau ada lagi yang mau sharing ini menarik bagus buat teman-teman yang lain. Siapa tahu kalau dalam apa dulu tagar Me Too gitu. Saya juga pasti banyak yang punya pengalaman saya juga. Mudah-mudahan mewakili. Silakan kalau masih ada waktu Kak Anggita. Oke, mungkin satu orang lagi ya Bu ya. Ayo teman-teman ada yang ingin berbagi ceritanya kayak Kak Habib tadi? Saya, Bu. Boleh siapa tadi? Saya dengan Ibu Emi. Oh, boleh Ibu raise hand, Bu. Atau boleh dipin operator? Bu Emi Masrurah ya, boleh silakan. Mas Huro, ya. Ibu. Belum ganti ininya. Maaf ya, backgroundnya belum diganti. Sebentar. Apa-apa Bu, malah bagus kita tahu kegiatan Ibu. Lalu jadi ya Bu, Ya habis silakan. langsung ya, nggak apa-apa ya. Bismillah. Jadi saya pernah mendengar Ibu Ustadz dan para penceramah menyampaikan bahwa beli masalahmu, beli kesulitanmu dengan sedekah. Gitu. Nah, alhamdulillah, qadarullah, alhamdulillah ala kulli hal, qadarullah. Saya lupa 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, orang tua saya sakit dan masuk ke ruang ICU. Terus sudah sebulan tidak bisa buang air kecil, Ibu. Kemudian perutnya membesar sampai seperti kira-kira orang hamil 5 bulan, Ibu. Sebelumnya sudah saya cek ke dokter, kemudian qadarullahnya harus masuk, dan alhamdulillah masih bisa ditangani dokter. Ternyata di ruang itu 3 hari 2 malam, saya nunggu diagnosanya apa. Dan pas diperiksa, alhamdulillah perutnya kempes ketika selang kateter dimasukkan. Tapi setelah itu keluarlah darah banyak.
Sampai hari berikutnya juga seperti itu. Akhirnya datang dokter spesialis penyakit dalam dicek. Qadarullah, ibu saya harus cuci darah. Gagal ginjal katanya ibu. Di situ saya dan adik saya speechless, udah tidak punya kata-kata selain hanya berusaha untuk ikhlas bahwa ibu saya itu titipan dari Allah. Semua yang ada di sini, semua yang ada di dunia yang kita miliki itu titipan, termasuk ibu saya gitu, meskipun berat sekali. Kemudian saya dipanggil sama dokter di ruang IGD, disuruh menandatangani kalau siap cuci darah ibu. Itu cepat waktunya ya ibu. Malam jam 12. Terus saya bilang, maaf dok, ini harus sekarang, saya nggak bisa tanya dulu. Oh boleh kalau ibu mau konsultasi dulu sama keluarga, tapi sebentar aja ya ibu, gitu, sekitar 15 menitan gitu lah bu. Akhirnya saya telepon dan kakak saya bilang, oke kakak tertua sampaikan, ya udah yang terbaik buat ibu apa gitu. Ya udah akhirnya saya tanda tangan kalau bersedia dicuci darah. Nah, prosedur rumah sakit, kita bukan mencari rumah sakit rujukannya, tapi rumah sakit yang menentukan rumah sakit rujukannya gitu, Bu. Setelah itu, setelah saya tanda tangan, saya telepon semua saudara, terus saya minta, saya WA di grup, saya bilang, saya kabarin kalau ibu malam ini akan cuci darah. Karena ginjalnya sudah di stadium 3. Akhirnya saya bilang, tolong sedekah atas nama ibu. Mau berapa aja ke semua kakak saya. Saya 9 bersaudara ibu. Saya anak ke-8. Iya, saya suruh semuanya sedekah ibu. Terus dengan pas udah nggak punya apa ya, ibu, udah dalam tahap yang kalau bisa dibilang titik terendah ya ibu. Jadi balik ke Allah. Kira saya sampaikan ke kakak saya, emang kenapa ibu gitu. Udah saya jelasin. Oke, siap kita bisa dekat. Terus saya bilang, mohon doanya semoga ibu bisa dapat rumah sakit rujukan. Saya bilang gitu. Saya ke dokter penjaga di IGD. Mbak, alhamdulillah ini Mbak, rumah sakit rujukan di UI siap menerima pasien gitu. Jadi Mbak nggak dibawa ke rumah sakit yang ada di Jakarta Utara gitu. Terus saya bilang, alhamdulillah baik, saya kabarin keluarga. Pas saya udah selesai nelfon keluarga, saya lihat ibu mobil ambulan sudah siap ibu untuk membawa ibu saya. Last minute, udah mau siap-siap, dipanggil lagi. Maaf mbak, nggak jadi. Kenapa mbak? Rumah sakit UI-nya menolak, udah tutup, katanya udah ada pasien yang datang. Jadi tunggu ya mbak, kita cari. Wah, saya sedih itu ibu. Sampai besok pagi nggak ada kabar. Hari kedua juga nggak ada kabar. Rumah sakit belum dapat rumah sakit. Udah sepasal saya bilang lagi di grup, jangan lupa sedekah terus ya mas, sampai ibu dapat rumah sakit, sampai Allah berikan yang terbaik buat ibu gitu. Usia ibu saya saat itu 78 atau 77 ya, 78 kalau nggak salah ibu, lupa saya. Oh sekarang 80. Ngelek ya suaranya? Apa di Akhirnya saya aja? apa ibu? Yang terjadi akhirnya apa ibu? Hari Jumatnya kalau nggak salah, saya ditelepon, Mbak katanya, ini ibu udah dirawat di sini aja karena nggak ada rumah sakit, jadi nunggu rumah sakit, akhirnya dinaikin dari ruang ICU atau IGD dibawa ke ruang perawatan, dirawat 2 hari, terusnya kita ditelepon, ibu disuruh pulang. Saya pikir kenapa disuruh pulang? Oh mungkin dokternya sudah pasrah gitu. Oh, udah berpikirnya yang arah ke sana udah siapin mental gitu ya ibu. Karena ibu saya pun juga sudah tidak sadar saat itu yang jangan berisik. Ada perawat datang, ada dokter meriksa saya tuh di sana tuh pakai baju putih gitu. Udah pokoknya udah pasrah aja Mbak. Bu Ustazah. Akhirnya apa yang terjadi? Saya datang,
Terus kakak saya juga ketemu sama dokter apa? Dokter penyakit dalam ya. Masya Allah, tabarakallah. Ibu saya ternyata pulang bukan karena tidak sehat, justru kreatin ginjalnya itu jadi normal, terus tekanan darahnya jadi normal, semuanya jadi normal, dan dokternya bilang apa? Mbak, ibunya nggak jadi cuci darah. Ini keajaiban. Subhanallah ya. Masya Alhamdulillah. Allah, barakallah. Nah, Terus saya dan nangis. sampai sekarang masih ibunda masih hidup ya? Masih hidup ibu, alhamdulillah, masih saya rawat, surga saya, dan tidak jadi cuci Masya Allah, darah. Terus Allah ya. saya kabarin ke ibu saya, Mhm. ibu nggak jadi cuci darah, ibu bisa pulang hari ini, kita pulang ya, gitu. Jadi ibu saya tahu, pas udah saya kabarin kalau mau cuci darah tuh udah nangis, ya nanti dibolongin ya di deket leher, terus nanti gitu. Karena saya harus kasih edukasi kan bu, ibu. Jadi ibu saya nangis dan alhamdulillah aku bisa pulang, makasih Allah. Nah itu bu, di situ saya tambah yakin kekuatan sedekah. Jadi kalau punya masalah, Mhm. punya tantangan dalam hidup, beli Mhm. dan sedekah. Iya. Dan Iya. dan benar, kalau Al-Quran benar, Allah ganti semuanya. Jadi sedekah itu yang saya pahami diganti ini tidak mesti oleh materi gitu, Iya. tapi Mhm. Mhm. tadi dengan kesehatan, dengan rezeki, lingkungan yang baik, itu yang saya rasakan. Masya Allah, Barakallah. Itu Bu yang bisa saya sharing. Nah, terima kasih. Saya ikut Sama-sama Ibu. sambil dengerin cerita Bu Masyurah tadi itu semua love sudah berterbangan. Ini termasuk Masya saya Allah, menambahkan sekali Barakallah. lagi. Em, saya singkat dua pengalaman Ibu. Saya punya dua pengalaman yang sama. Satu, 2 tahun yang lalu saya umroh dengan ibu saya. Ibu saya di ICU di Masjidil Haram di saat kita udah tawaf wada. Dan saat itu saya belum terima kepada Allah, saya marah sama Allah. Saya saya berteriak, saya di sela-sela sholat tahajud jam 2 malam. Saya bilang ke Allah, ini tanah suci yang katanya Engkau mengabulkan semua doa. Saya yakin, tapi ketika ibu saya dinyatakan di ICCU, dari ICU ke ICCU, saya harus tanda tangan tindakan dokter itu singkat sekali. Suami saya eh, bilang kebetulan suami saya udah pulang duluan, tinggal saya sama anak saya karena kan udah penjadwalan. Singkat cerita, kamu tahu mah arti tawakal, kata suami saya. Tawakal itu wakilkan segala urusan kepada Allah. Allah yang punya semua urusan. Nyawa kamu, nyawa mamah kita, semua Allah yang punya. Saya berat Bu untuk tawakal. Saya saat sholat di keesokan subuh, setelah sholat subuh, saya itu bengkak mata saya. Saya sambil bergetar, saya cuma Bismillahirrahmanirrahim Allah. Saya bilang gini, tawakal tu Allah. Yang semalamnya kemarah kepada Allah, saya di situ saya bergetar beristighfar. Tawakal tu Allah, Engkau yang punya urusan, Engkau yang punya ibu saya bilang. Saya menyerahkan kepada diri Allah segala macam. Saya telepon papa saya karena papa saya juga udah pulang duluan. Ya, jadi setelah 2 hari, saya insya Allah udah kuat sekarang saya ceritakan. Kalau saya nggak kebayang setahun yang lalu saya juga masih lemah. Bapak saya langsung di situ sambil menelpon saya langsung dengan anak saya ke rumah sakit di rumah sakit Saudi Hospital di sana di Germany Saudi Hospital. Singkat cerita, bapak saya sambil udah di tanah air langsung telepon dengan suara ngerekam di suara saya. Bismillah, saya wakafkan, bapak saya mewakafkan sebidang tanah untuk ibu saya. Ibu saya mungkin dalam sakaratul maut atau apa. Bapak saya itu di Nun di Indonesia dan saya megang handphone. Wakafkan nama ibu saya Hajamiatul Hasanatin bla bla bla. Apa yang terjadi 2 jam kemudian, nggak usah 2 jam atau nggak apa gitu, karena itu posisi jam 8, itu jam 10, jam 9, jam 10 saya lagi keluar nyari sarapan, dinyatakan nggak ada. Jadi ya itu urusan keikhlasan, urusan tadi itu apa yang saya tadinya marah tawakal,
hikmahnya banyak. Jadi ketika ibu saya dimakamkan di sana, anak saya yang menjelaskan. Insya Justru Allah. tabungan, insya Allah kami sekeluarga setiap tahun jadi umroh gitu. Masya Allah, Jadi barakallahu saya fiik. tidak melihat itu sebagai musibah, tapi sebagai sebuah berkah karena ibu saya pengen diziarahin di tanah suci itu. Kita melambung itu, Bu. Ya, jadi Insya Allah. juga merasakan yang sama gitu. Agak berat tapi Ya. saya udah ikhlas dan saya semakin bangga ke almarhumah. Satu lagi cerita saya Mbak Anggi, saya punya kakek saya juga, Bu, tepatnya kakek dari nenek saya. Kakek saya ini umurnya saat itu 8 tahun yang lalu yang sampai sekarang masih hidup. Itu punya anak sama, anaknya 7. Anak yang ketujuh bungsu ini, saya manggilnya Mas Azid dan sekarang baru setahun yang lalu dokter. Saat 8 yang tahun lalu itu belum nikah. Nah, si kakek saya yang dari kakaknya nenek saya, kandung saya, itu sudah divonis sakit, sudah divonis apa, pokoknya insya Allah udah pamit. Dia, si kakek ini, kami manggilnya Mbah Kung Put ya, Mbah Haji Put kita manggilnya. Dia berikrar, kamu harus nikah. Saya akan membebaskan semua biaya pernikahan biar aku yang nanggung, termasuk semua yang hadir disedekahin, nggak boleh naruh amplop. Masya Jadi Allah. nggak ada, dia nggak terima amplop. Dia punya ikrar memberi makan sekian berapa 1.500 atau 1.300 saya nggak tahu, lupa namanya dalam undangan tersebut. Dia niat sedekah dan beliau berniat kalau dia puas kalau si bungsu ini sudah sudah dinikahin, dia siap dipanggil Allah. Singkat cerita begitu. Apa yang terjadi sampai detik ini beliau sehat walafiat, kakek. Dan beliau jadi jimat karena kakek kandung saya aja malah meninggal. Yang kakek yang ini kakaknya dari kakek nenek saya, nenek saya yang udah meninggal. Jadi kembali ke tadi itu, secara spiritual percaya nggak percaya, kita punya living example tadi dari Ibu Emi ya, Masyuroh tentang ibundanya. Saya pribadi juga mengalami pengalaman spiritual tentang tadi keikhlasan yang sedalam itu gitu. Kakek saya juga mengajarkan keikhlasan saat hajatan dan segala macam. Allah membalasnya tadi itu dalam bentuk kesehatan. Dan insya Allah kita belajar dari beliau. Makasih sharingnya. Salam takdim. Semoga Ibunda dan Bu Emi sekeluarga sehat. Amin, ya Rabbal Alamin. Makasih Ibu Dan doanya. terima kasih untuk Doa yang sama untuk kesempatannya Ibu. untuk sama-sama mengingatkan bersedekah untuk kedua orang tua. Amin, ya Rabbal Alamin. Mbak Anggita, apa masih ada waktu? Sudah habis, Ibu. Habis. Kalau udah habis, berarti cukup materinya dari saya. Terima kasih semua sudah berpartisipasi, sudah memperdengarkan cerita-cerita hikmah ya spiritual tentang berbagi. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat rekan-rekan kita yang lain. Saya yakin yang belum punya waktu tadi bercerita pasti punya pengalaman yang jauh lebih emosional dan lebih spiritual seperti sebagaimana yang saya ceritakan dan Bu Emi Masyurah tadi, dan semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, sukses selalu buat STF, sehat-sehat buat Mbak Anggita dan Mbak Gita yang selalu garda terdepan membantu Prof. Amel dan Prof. Judi. Salam taksim dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu untuk paparan materinya yang luar biasa ya, banyak memberikan pengalaman, banyak memberikan insight-insight baru untuk kita khususnya, terutama juga kita ucapkan terima kasih juga kepada tadi Ibu Emi dan juga Kak Habib yang sudah berbagi kisah inspirasinya ya, juga tadi Bu Siti juga memberikan kisah yang luar biasa gitu, kita banyak mengambil pelajaran darinya. Dan saya juga sebelum ditutup ya Bu, saya izin untuk merangkum sedikit bahwa ternyata Ramadan itu nggak cuman perihal puasa, tapi juga menjadi momentum untuk menumbuhkan kebiasaan berbagi. Dan yang perlu kita ingat bahwa berbagi itu bukan sekedar memberikan harta, tetapi juga wujud rasa syukur kita, sarana membersihkan diri, serta cara mempererat hubungan dengan sesama dan juga Allah. Dan harus kita ingat lagi, berbagi sekecil apapun itu akan memiliki nilai yang besar, terutama
Seperti itu ya Bu, rangkuman yang tadi saya catat poin-poinnya. Alhamdulillah Excellent, excellent, well done. Terima kasih. Ibu Nadia atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Sebelum kita berpisah ya, mohon kesediaannya Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan semua untuk menyalakan kameranya, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Ya, boleh dinyalakan kameranya ya. Ayo, Mbak. Bentar. Oke, sudah siap ya? Tim media sudah siap? Bagaimana tim media sudah siap untuk mengambil dokumentasi? Sudah. Sudah ya? Oke, baik, saya izin pandu ya dalam hitungan 3, 2, 1. Senyum terbaik. Nah, untuk next slide. Sudah, oke, next slide ya. Tetap senyum semuanya. 1, 2, 3. Saya salfok sama yang di belakang. Ini perlu screening biar kita ada Gak apa-apa, dokumentasi. terus nempel ya. Gitu bagus kamu, bagus. Satu layar berdua dengan senyumnya. Jangan lupa logo STF-nya dong kelihatan. Iya. Gaya STF ya Bu, gaya STF. Gaya STF dong. Nah, gaya STF kayak gini. Nah, oke, tangannya 2 di atas sini. Ya, betul. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, bagaimana tim dokumentasi sudah? Saya nggak kebayang Prof. Zudi mau dipaksa oleh kalian kayak gini. Nggak kebayang beliau mau melakukannya. Oke, baik. Oke, selesai ya. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah selesai. Terima kasih kepada narasumber, juga Dr. Zudi ya yang telah hadir, dan seluruh peserta. Jangan lupa untuk mengisi link presensi ya, karena jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat, maka silakan isi link presensinya terlebih dahulu. Jadi ketika teman-teman mengisi link presensi, itu akan otomatis langsung masuk email sertifikatnya. Seperti itu ya. Saya Anggita Maulida selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus mengikuti kajian ini ya, karena kita masih ada sekitar 3 series, 4 series ke depannya. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Semuanya. Terima kasih Ibu, terima kasih Prof. Budi. Terima kasih Anggita, terima kasih Bu Naf, Bu Emi. Sama Prof. Terima kasih banyak.
Social Trust Fund STF UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkomitmen mewujudkan Islam rahmatan lil alamin melalui aksi kemanusiaan dan pembangunan masyarakat yang inklusif. Komitmen ini tercermin dalam kolaborasi internasional bersama KAUP dan Guest House atau Rumah Pemberdayaan. STF atau Social Trust Fund merupakan suatu lembaga sosial kemanusiaan yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. STF menjadi wadah bagi sivitas akademika dan masyarakat untuk saling membantu melalui donasi, zakat, infak, sedekah, dan wakaf dengan keyakinan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak bangsa dan kunci untuk menjadi masa depan yang lebih baik. Saat ini, STF secara rutin membuka beberapa program beasiswa khusus untuk mahasiswa UIN Jakarta, yaitu beasiswa prestasi, beasiswa orang tua asuh, beasiswa Profesor Husni Rahim, beasiswa Profesor Azumardi Agra, dan beasiswa Profesor Nabila Lubis yang dibuka setiap semester untuk membantu mahasiswa berprestasi dan mahasiswa yang membutuhkan. Sejak tahun 2012 hingga 2025, STF UIN Jakarta telah menyalurkan beasiswa kepada 1.428 mahasiswa yang tersebar di seluruh fakultas UIN Jakarta dengan total dana yang disalurkan mencapai 2,9 miliar rupiah. Angka ini menjadi bukti nyata komitmen STF dalam membantu keberlanjutan pendidikan dan juga membantu mahasiswa yang membutuhkan. Dulu kita dibantu, sekarang giliran kita membantu. Mari bersama menjaga rantai kebaikan ini agar tidak terputus. Dan jadilah bagian dari solusi pendidikan mahasiswa UIN Jakarta.
Ya Kak.